40 contoh soal SKB dari berbagai formasi dan kunci jawabannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Di video kali ini aku bakalan kasih contoh-contoh soal SKB dari berbagai formasi beserta kunci jawabannya. Peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang udah dinyatakan lulus SKD sebelumnya akan melakukan yang namanya SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang. Berdasarkan jadwal seleksi CPNS tahun 2024, maka SKB akan dilakukan pada tanggal 9 sampai 20 Desember tahun 2024. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin, untuk kalian yang lihat video ini, pasti kalian lulus di SKD, dan aku mau ngucapin selamat untuk kalian. Selanjutnya, kalian harus berjuang di SKB. Aku yakin itu nggak mudah, tetapi harus tetap di-preparein dari sekarang. Intinya, teman-teman, sesuai dengan namanya yaitu SKB, seleksi kemampuan bidang. Perbedaannya adalah kalau SKD itu semuanya secara umum, secara mendasar, jadi semua formasi itu bisa. Tapi berbeda halnya dengan SKB. Dari namanya aja udah seleksi kemampuan bidang, di mana ini lebih menjurus ke formasi masing-masing. Misalnya, untuk kalian yang mungkin di pengadilan agama, maka SKB-nya adalah pertanyaan seputar agama, pertanyaannya seputar pengadilan agama. Terus kalian misalnya di bagian Kemenkumham. Jadi pertanyaannya seputar Kementerian Hukum atau hak asasi manusia. Jadi kurang lebih dia lebih ke spesifik dalam formasi tersebut. Jadi intinya kalau kalian udah mengerti formasi apa yang bakalan kalian lamar, itu insya Allah kalian bisa menjawab. Dan langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu adalah contoh soal SKB formasi politik luar negeri. Yang pertama, negara Indonesia menjadi anggota PBB tahun 1950 dan diterima sebagai anggota dengan urutan ke titik-titik. Optionnya udah ada tertera, kalian bisa pause dan kalian jawab sebelum aku kasih kunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 60. Selanjutnya, Indonesia dalam menyelesaikan konflik lebih memilih untuk menggunakan cara titik-titik. Optionnya udah ada di layar dan kalian tinggal jawab sebelum aku buka kunci jawabannya. Kalian bisa pause dan jawabannya adalah C, diplomasi. Selanjutnya adalah APEC, merupakan jenis kerjasama negara-negara yang ada di kawasan. Kalian bisa pause, jawabannya adalah Asia Pasifik. ASEAN didirikan pada tanggal, jawabannya adalah 8 Agustus 1967. Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia kecuali berdasarkan, jawabannya adalah A, penjajahan. Contoh soal SKB CPNS 2024, formasi penghulu ahli pertama. Pada era kolonialisme, kota yang dikenal sebagai pusat tradisionalisme politik radikal adalah, jawabannya adalah E, Surakarta. Pada pemerintahan Orde Baru, kabinet yang pertama kali dibentuk adalah, jawabannya adalah E, Kabinet Pembangunan. Berikut ini sifat yang berkaitan erat dengan pengendalian diri kecuali, jawabannya adalah C, tekun. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah, jawabannya adalah D, rukun. Tawaf ifadah termasuk salah satu, jawabannya adalah rukun haji. Tempat mabit setelah selesai wukuf adalah, jawabannya adalah Musdalifah. Nama lain dari dakwah kecuali, jawabannya adalah tabayun. Penyelesaian konflik antara kelompok sosial dalam masyarakat melalui proses yang difasilitasi dan dipandu oleh pihak pemerintah merupakan akomodasi baru dalam bentuk, jawabannya adalah mediasi. Alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 membentuk Independen Komnas HAM adalah, jawabannya adalah E, untuk menegakkan HAM di Indonesia. Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah PP nomor 84 tahun 2000 disahkan pada, jawabannya adalah A, 25 September 2000. Wajib belajar bagi anak-anak usia 5-12 tahun di Indonesia merupakan pengalaman dari, jawabannya adalah B, pasal 31. Selanjutnya adalah contoh soal SKB CPNS 2024 formasi administrasi umum perkantoran. Buku yang dimanfaatkan untuk mengirim surat ke alamat tujuan dinamakan, jawabannya adalah buku ekspedisi. Berikut ini adalah beberapa lampiran surat lamaran kerja kecuali, jawabannya adalah E, surat izin orang tua. Suatu angka yang menunjukkan seberapa lama arsip disimpan sebelum dimusnahkan atau disingkirkan disebut, jawabannya adalah E, angka penyusutan. Penanganan pesan melalui telepon hendaknya dicatat pada, jawabannya adalah buku agenda. Salah satu manfaat arsip adalah dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan organisasi sehingga arsip tersebut memiliki nilai guna.
Jawabannya adalah C. Informatoris. Selanjutnya, contoh soal SKB CPNS 2024 formasi pertanian. Keseimbangan hara adalah, optionnya udah di layar, kalian tinggal pause dan jawab sebelum aku kasih kuncinya. Jawabannya adalah A. Hara dengan unsur nitrogen banyak. Selanjutnya adalah konversi residu organik melalui aktivitas biologis, sintesa mikrobia, dan reaksi kimiawi menjadi humus disebut dengan istilah, jawabannya adalah B. Humifikasi. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari distribusi dan pergerakan air disebut, jawabannya adalah B. Hidrologi. Suatu tempat di mana organisme tertentu hidup dikenal dengan istilah, jawabannya adalah A. Habitat. Suatu pengukuran potensial erosi dari suatu kejadian curah hujan disebut dengan, jawabannya adalah B. Indeks erosivitas. Selanjutnya adalah contoh soal SKB CPNS 2024, formasi pekerjaan umum dan perumahan rakyat ataupun PUPR. Undang-undang yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat dikeluarkan pada tahun, jawabannya adalah D. 2016. Bukti tertulis yang dikeluarkan Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah diakui secara hukum melalui praktik keinsinyurannya disebut, jawabannya adalah D. Surat tanda registrasi insinyur. Subsistem pengolahan air limbah domestik setempat skala komunal diperuntukkan maksimal untuk titik-titik unit rumah tinggal, jawabannya adalah D. 10. Selanjutnya adalah untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah titik-titik atau sudah kawin pada saat mendaftar. Jawabannya adalah C. 20. Undang-undang yang mengatur tentang informasi geospasial adalah Undang-Undang nomor titik-titik. Jawabannya adalah D. 4 tahun 2011. Selanjutnya adalah contoh soal SKB CPNS tahun 2024 formasi tenaga pendidik. Ini pasti banyak banget teman-teman. Nah, belajar menurut Belgrade adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung, jawabannya adalah B. Dari baya sampai tua. Selanjutnya adalah seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya. Pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori titik-titik. Jawabannya adalah A. Glacial conditioning dari Pavlov. Selanjutnya adalah suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. Jawabannya adalah B. Kognitif. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara, jawabannya adalah C. Bertahap. Nah, pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada, jawabannya adalah B. Perkembangan siswa. Selanjutnya adalah contoh soal SKB CPNS 2024 formasi kehakiman dan peradilan. Selanjutnya adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah, jawabannya adalah D. Mahkamah Agung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang, jawabannya adalah D. Pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah, jawabannya adalah C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah, jawabannya adalah D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya adalah lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung. Menjadi dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah, jawabannya adalah A. Komisi Yudisial. Nah teman-teman, itulah ke-40 contoh soal SKB dari berbagai formasi. Semoga membantu dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.